Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membahas tentang sejarah Islam, di mana pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang peradaban Arab sebelum Islam. Yang pertama perlu kita pahami bahwa pengertian jahiliyah itu adalah menurut bahasa itu masa kebodohan, menurut istilah yaitu terjadinya dekadensi moral, merosotnya moral, baik moral kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dengan kata lain, nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan hampir punah. Yang selanjutnya tentu bangsa Arab adalah bangsa yang nomadik. Namun demikian ada beberapa yang sudah menetap, baik nomadik maupun yang menetap, mereka hidup dalam suatu kelompok kesukuan. Selanjutnya, sistem kepercayaan sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab menganut berbagai macam kepercayaan. Akan tetapi, yang paling dominan adalah menyembah patung, dan sekitar Ka'bah terdapat kurang lebih 360 patung, dan yang terbesar adalah patung Hubal. Nah, selanjutnya proses kelahiran Islam, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang selanjutnya Nabi lahir sekitar 571 Masehi atau lebih dikenal dengan Tahun Gajah. Dia adalah dari kalangan Bani Hashim, salah satu suku yang sangat berpengaruh pada saat itu. Selanjutnya bahwa sejak kecil dia memperlihatkan tanda-tanda kenabian. Pada umur 35 tahun beliau digelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, terkait dengan gelar Al-Amin ini, ketinggian akhlak Nabi SAW telah diperlihatkan sejak kecil, dan pada masa kecil dia suka bekerja seperti menggembala dan berniaga. Pada umur 35 tahun terjadi pertentangan tentang siapa yang berhak memasang kembali Hajaratul Aswad, dan Nabi berhasil menyelesaikan persoalan itu sehingga digelar dengan Al-Amin. Masa kenabian Nabi, umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi, ditandai dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dalam menyiarkan Islam, Nabi Muhammad SAW menempuh 3 metode, yaitu rahasia, semi rahasia, dan terbuka. Dalam penyiaran Islam dikenal 2 fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Selanjutnya di fase Makkah, pada fase ini pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah mengarah kepada individu dengan penekanan akidah dan akhlak. Yang mula-mula masuk Islam antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khadijah istri Nabi SAW, dan lain-lain. Selanjutnya di fase Madinah, setelah menjalankan dakwah secara terbuka, maka orang-orang Arab di luar Makkah ada yang masuk Islam dan meminta Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah, Rasulullah SAW melakukan pertemuan dengan penduduk Madinah sehingga menghasilkan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Nah, selanjutnya dari awal suatu kebangkitan, ketika banyaknya umat manusia memeluk Islam, antara lain penduduk Madinah, Makkah,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan langkah-langkah untuk memperkuat strategi dakwah yang akan dilakukan, antara lain mengadakan perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah pertama disebut juga perjanjian wanita karena di antara 12 orang yang ikut dalam perjanjian itu ada seorang wanita yang bernama Afra binti Abid bin Sa'labah. Isi perjanjian Aqabah pertama, di antara isi perjanjian Aqabah 1 adalah sebagai berikut: mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh anak-anak perempuannya. Ya. Pada tahun berikutnya mereka kembali mengadakan perjanjian Aqabah kedua yang diikuti oleh kurang lebih dari 73 orang. Isi perjanjiannya hampir sama dengan isi perjanjian Aqabah pertama dan mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah atau Yasrib. Nah, selanjutnya pembinaan masyarakat Islam. Nabi Muhammad SAW hasil meletakkan dasar-dasar Islam di Makkah. Dengan hijrahnya ke Madinah, Muhammad SAW berhasil meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam. Yang pertama itu mendirikan masjid. Hal ini mengindikasikan bahwa pembinaan masyarakat Islam itu bermula dari masjid. Yang kedua, persaudaraan antar kaum muslimin, baik antar muhajirin atau antara muhajirin dan ansar. Salah satu di antaranya yang dipersatukan adalah Ja'far bin Abu Talib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Yang ketiga, membuat perjanjian untuk bekerja sama dan saling membantu antara kaum muslimin dan bukan muslim dalam piagam Madinah. Ini disepakati perjanjian bahwa tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama. Yang kedua, tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah. Yang ketiga, tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik yang muslim maupun non-muslim. Dan yang keempat, penduduk Madinah semuanya sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara dihadapkan kepadanya dan meletakkan landasan berpolitik, ekonomi, kemasyarakatan bagi negeri Madinah yang baru terbentuk. Itulah sedikit pemaparan pembelajaran tentang sejarah yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.